Positif itu dimana lingkungan yang nggak sekedar ngebuat kita nyaman tapi ngebuat kita lebih baik, yang mungkin kita bakal kehilangan arus, bakal kehilangan arah, atau bahkan kita nggak tahu tujuan hidup kita apa gitu. Jadi cukup jaga jarak aja, jangan sampai cut off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Shampo Syiar Milenial Podcast. Hari ini Shampo kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Koordinator Keputrian LDK Syahid FITK, yaitu Kak Mutia. Halo Kak. halo. Oke, sebelum kita berbincang-bincang, alangkah baiknya kita kenalan dulu kali ya Kak. Boleh diperkenalkan dulu kali dirinya. Oke. Terima kasih Kak Anis. Aku Mutiara Putri Amelia, biasanya dipanggil Muti. Aku dari FITK jurusan PIAUD semester 5. Sekarang kebetulan dapat amanah sebagai koordinator Biro Keputrian LDK Syahid FITK. Oke, salam kenal Kak Muti. Salam kenal. Oke teman-teman, kita udah tahu nih Kak Muti itu siapa dan dari mana. Dan sekarang kita bakal berbincang-bincang ya Kak, Betul. mengenai pentingnya circle positif bagi muslimah. Langsung aja kita masuk ke podcastnya ya teman-teman. Kak, kan kita mau bahas mengenai pentingnya circle positif bagi muslimah. Menurut kakak, apa sih circle positif itu Kak? Oke, kalau menurut aku circle positif itu dimana lingkungan yang nggak sekedar ngebuat kita nyaman tapi ngebuat kita lebih baik, yang mana di dalamnya kita pasti bareng-bareng, nggak cuma melakukan hal-hal yang sekedar buat main-main mungkin ya, atau nggak ada manfaatnya, tapi juga kita bersama-sama di dalamnya, dan tentunya pasti ya kayak yang udah pasti ya pasti mengajari dakwah gitu. Masya Allah, berarti circle positif itu circle yang isinya saling mendukung dalam kebaikan. Betul ya, sekali, saling mendukung, saling bersama, bukan yang malah saling menjatuhkan atau yang biasa dibilang apa ya, toksik ya? Iya, toksik. Zaman sekarang bilangnya toksik ya Kak ya. Betul. Oke. Tadi kita udah tahu tuh apa itu circle positif. Nah, terus Kak, kenapa sih muslimah itu penting buat dapetin circle positif, atau kenapa sih muslimah itu harus berada di dalam circle yang positif? Oke, kenapa penting ya? Menurut aku karena di zaman sekarang tuh kita butuh banget circle positif ya, Kak Anis. Karena kalau misalnya kita nggak ada di circle positif atau lingkungan yang baik, mungkin kita bakal kehilangan arus, bakal kehilangan arah, atau bahkan kita nggak tahu tujuan hidup kita apa gitu. Jadi adanya circle positif itu untuk mempertahankan apa yang seharusnya gitu, kayak misal saling mengingatkan dalam kebaikan, saling bersama membantu dan lainnya, bukan yang malah ya udah cuma isinya nggak ada manfaatnya atau gimana, Main-main doang gitu ya. betul. Terus Kak, tanda circle positif tuh gimana sih selain di dalamnya itu mendorong kepada kebaikan? Oke, menurut aku circle yang positif ya itu udah pasti ngebuat nyaman ya Kak. Tapi selain nyaman juga ada di dalamnya kayak kita saling mengingatkan, terutama dalam kebaikan ya. Terus juga bukan circle yang bikin kita tuh merasa kalau kayaknya kita ketinggalan deh, atau merasa kita tuh harus selalu menjadi orang lain atau mencontoh orang lain gitu, kayak kita nggak bisa jadi diri kita sendiri di dalamnya gitu, dan terus-terusan untuk menjadi diri kita sendiri di dalamnya. Oke. Nah, kalau circle kita belum positif gimana Kak? Kan susah ya Kak nemuin circle positif di zaman yang sekarang ini gitu. Benar. Kalau menurut aku sih ke diri kita dulu ya, karena jujur sebelumnya juga mungkin aku bukan bener-bener langsung punya teman yang kayak sekarang ya, Masya Allah, di LDK ini. Tapi bener-bener segeneral itu teman aku, seumum itu. Jadi belum, yang aku pun merasa itu belum menjadi circle yang baik buat aku gitu. Dan gimana caranya, mungkin kalau dari aku, sepengalaman aku apa ya, mungkin kita berubah untuk jadi lebih baik dulu ya buat diri kita sendiri ya. Karena
kalau kitanya nggak baik, gimana kita mau dapat lingkungan yang baik gitu. Jadi pentingnya untuk memperbaiki diri dulu, berusaha untuk lebih baik dari diri kita sebelumnya aja dulu gitu. Baru nanti pasti kita ditemukan dengan lingkungan yang seperti itu pula. Dan jangan lupa kalau aku sih selalu minta yang baik-baik gitu, minta berdoa aja gitu. Jadi sebagaimana kita ada itu apa yang kita doakan sebelumnya. Berarti kalau kita mau circle yang baik harus dari diri kita dulu ya. Betul. Kak, yang pertama. Gitu teman-teman. Nah Kak Muti, kan kita pasti sebelum menemukan circle yang positif itu kita punya ya teman-teman yang mungkin belum positif atau yang masih toxic ya bahasanya guys. Itu gimana ya Kak supaya kita terbebas dari itu, atau mungkin kita bisa membawa teman kita yang toxic itu ke yang jadi positif gitu. Oke, kalau untuk menghadapi bagaimana circle yang terbilang toksik mungkin ya, kalau buat aku cukup jaga jarak aja, nggak perlu sampai memutus hubungan ya, dan tetap baik sama teman-teman yang sebelumnya gitu. Jadi nggak harus sampai kalau buat aku ya nggak harus sampai cut off, tapi lebih kepada ya udah fokus sama diri kita sendiri aja gitu. Dan untuk gimana ngajaknya teman-teman, mungkin kalau aku sendiri emang belum tentu bisa langsung mengajak dan langsung bikin orang itu ini ya terinfluence ya sama kita ya, tapi bisa yang tadi kayak jawaban aku sebelumnya, bisa dengan buat diri kita tuh lebih baik dulu gitu. Karena biasanya lingkungan itu pengaruh banget ya Kak Anis. Jadi bagaimana kita berada di lingkungan itu ya pasti berpengaruh dengan gimana kitanya gitu. Dan dari situ aku belajar buat ya udah aku perbaikin diri aku dulu selagi aku belajar, selagi aku masih jadi kemana-mana ya. Jadi kalau dari diri aku cukup berusaha untuk perbaiki diri aku aja dulu sendiri. Kalau untuk soal mengajak atau bagaimana kan ya saling doain aja kayaknya udah cukup ya Kak Anis. Untuk gimana orangnya ya mungkin pelan-pelan ya, bisa kita ajakin, cuman kalau memang belum bisa ya kan nggak memaksakan juga. Betul. Oke Kak Muti, jadi gitu ya, kalau teman-teman yang misalnya masih punya teman atau circle yang toksik, caranya cukup yang tadi dibilang Kak Muti, cukup jaga jarak aja, jangan sampai cut off, tetap menjaga adab. Ketemu sama mereka tuh ya biasa aja, tapi mungkin emang nggak sedekat dulu, tapi tetap berhubungan baik gitu. Nah Kak, yang terakhir nih, gimana sih tips dari kakak ya buat muslimah yang masih berusaha untuk mencari circle positif? Oke, kalau menurut aku dari kitanya sih Kak Anis, karena kalau dari kitanya nggak berusaha pasti nggak bakal dapat juga ya sih, gitu. Mungkin dari kitanya yang coba untuk mencari itu ya, bukan gimana caranya dapetinnya, tapi lebih ke kitanya gimana kita mencari lingkungan yang baik, gimana kita bisa ngebuat lingkungan yang baik itu justru yang berpengaruh buat kita, bukan yang malah lingkungan yang negatifnya yang berpengaruh ke kitanya gitu. Biasanya kalau aku yang sebelumnya gitu, gimana cara aku ya cari-cari yang lingkungan yang positif, yaitu mungkin dengan ikut kegiatan-kegiatan yang positif, mungkin bisa ikut kajian gitu, atau mungkin ikut kegiatan yang di dalamnya banyak melakukan hal-hal yang positif. Contohnya mungkin bisa ikut organisasi juga, atau ikut kegiatan-kegiatan mungkin volunteer di luar atau bagaimana gitu. Jadi kita yang justru mencari itu ya, bukan kita yang bisa mendapatkan begitu aja. Kayaknya nggak bisa ya teman-teman. Itu. Oke. Wah, Masya Allah banget ya Kak Muti ini, teman-teman. Kita banyak banget dapat insight hari ini mengenai circle positif gitu. Jadi buat teman-teman yang masih berusaha untuk mencari circle positif, itu dimulai dari teman-teman sendiri. Teman-teman mau nggak teman-teman ini berubah menjadi lebih baik lagi? Kalau teman-teman mau berusaha menjadi lebih baik lagi, nanti circle positif itu bakal datang dengan sendirinya, teman-teman. Seperti itu. Setuju. Ya kan? Oke, mungkin podcast kita sampai sini aja. Tapi sebelum itu, aku mau minta closing statement nih dari Kak Muti. Boleh Kak? Oke, closing statement ya Kak. Oke, mungkin aku nggak ada kata-kata yang gimana-gimana, tapi kalau pesan dari aku, teman-teman jangan lupa
selalu berusaha untuk menjadi lebih baik, karena kalau bukan dari kita, dari siapa lagi. Jangan lelah untuk terus belajar, dan semoga tetap istiqomah di jalan Allah gitu, karena tujuan kita juga kan berteman, bersosialisasi dan lain sebagainya cuma untuk mengharap ridho Allah juga. Betul. Kan seperti itu mungkin. Baik. Oke teman-teman, karena udah closing statement, berarti kita akhiri juga pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf ya Kak Muti kalau aku ada salah kata, teman-teman mohon maaf kalau aku ada salah kata, atau mungkin kata-kata yang keluar dari mulut aku ini kurang berkenan, dan jangan dimasukin hati ya teman-teman. Dari aku juga, kalau yang baik-baik itu datangnya dari Allah, bisa kalian ambil buat pembelajaran. Betul. Tapi kalau yang buruk-buruk itu dari diri aku sendiri, yang sebagai untuk evaluasi aku ke depannya. Betul. Oke, mungkin cukupkan ya Kak Muti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di shampoo berikutnya.